kami mulai, saya ingin berpantun dulu. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara tasakuran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan terima kasih telah memenuhi undangan tasakuran, yaitu kelompok pembudidayaan ikan yang bernama Ainul Hasanah Bukuan. Dalam hal ini memperingati HUT Pokdakan AHB ke-1. Untuk itu segera kami mulai. Yang terhormat Bapak Haji Joha Fajal SE.ME, yang terhormat Bapak Dadang Supriyatno SP sebagai Bapak Lurah kita, yang terhormat Bapak Budiarto Sentosa beserta rombongannya, kemudian dan yang kami hormati Bapak Sunyoto sebagai tokoh masyarakat Bukuan, Bapak Likono sebagai Ketua LPM Kelurahan Bukuan, Bapak-bapak dari PT PSI Pelabuhan Palaran, Bapak dan Ibu dari lingkungan RT 023 Bukuan, beserta Bapak dan Ibu tamu undangan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Wiwi Sebriono yang akan memandu acara tasakuran kelompok pembudidaya ikan Pokdakan. Susunan pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, dan yang terakhir adalah doa. Baiklah, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada Ketua Pokdakan yaitu Bapak Lili. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang saya hormati adalah Bapak Haji Joha Fajal SE.MM, yaitu anggota DPRD dari Partai Nasdem. Alhamdulillah di sela-sela kesibukannya telah menyempatkan hadir memenuhi undangan kami. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dan selanjutnya juga ada Bapak Budiarta Sentosa SPI dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Alhamdulillah beserta rombongan telah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga selanjutnya ada Bapak Dadang Supriyatno, yaitu Dadang Supriyatno SP, yaitu lurah kita, yaitu lurah dari Lurah Bukuan. Terima kasih Pak telah hadir. Dan juga ada Bapak Likono, Ketua LPM yang juga hadir. Selanjutnya ada juga Bapak Suyoto, yaitu ini juga salah satu calon anggota DPRD dari Nasdem, mudah-mudahan Pak. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak dari PT Samudra Indonesia beserta rombongan yang telah hadir memenuhi undangan kami, dan juga kepada semua lapisan masyarakat, kepada tokoh masyarakat dan juga umumnya RT 23 dan sekitarnya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih semuanya telah hadir memenuhi undangan kami. Tiada terhingga bagi kami bapak-bapak semua bisa hadir pada siang hari ini. Pertama dan yang utama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada siang hari ini bisa sama-sama hadir bersilaturahmi, bertatap muka, yaitu kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in, para solihin, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, saya atas nama ketua dari Pokdakan AHB ini, alhamdulillah pada siang hari ini kami memperingati setahunnya kelompok kami yang kita bentuk sama-sama, yaitu sedikit saya akan cerita. Jadi terbentuknya kelompok ini adalah semuanya awalnya dari hobi masing-masing. Hobi masing-masing kita melihara ikan, lalu kita dibantu Pak Arif, ada juga teman-teman dari dari Dinas Perikanan kita untuk membuat kelompok. Alhamdulillah terbentuklah kelompok tersebut dan sampai saat ini sudah 1 tahun. Alhamdulillah kelompok kami sampai saat ini solid. Kami semangat semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kelompok kami jadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, memang banyak sekali rintangan ataupun cobaan. Biasalah namanya juga memulai kan. Jadi memang rintangannya banyak, terutama dalam hal memelihara ikan ini. Terutama kita seringkali gagal di dalam pembibitan. Ini seringkali kita diskusikan, kita juga minta pendapat dari dinas, dan memang mungkin kultur airnya dan sebagainya yang membuat di daerah sini tuh agak susah, daerah Kalimantan ini kalau masalah ikan ini. Jadi karena tidak ada air mengalir, jadi kita memang seringkali kesulitan. Banyak sekali cobaannya, kita datangkan dari Banjar, bibit dari Jawa, dan itu ya kadang-kadang hanya berapa persen lah yang bisa bertahan hidup sampai besar. Tapi itu tidak menyurutkan kami untuk terus kita belajar, kita cari tahu gimana caranya supaya ikan-ikan tersebut ke depannya bisa, yang kita pelihara tersebut bisa lebih baik lagi, dan kita tidak pernah surut sama sekali. Dan juga selama ini alhamdulillah kita semua artinya berdikari sendiri. Sampai saat ini kita memang sudah kelompok kita ini sudah mendaftarkan sampai ke Menkumham ya, Menteri Hukum sudah kita daftarkan, jadi sudah punya legalitas lah intinya. Tapi memang sampai saat ini kita belum pernah dapat bantuan. Jadi masih pribadi saja. Memang ya dari penyuluh kami yaitu Pak Arif yang selalu membimbing kami beberapa kali menyampaikan ada bantuan dari dinas. Ini mungkin nanti dinasnya bisa mengklarifikasi ya. Jadi beberapa kali akan memberikan bantuan dari dinas. Ya alhamdulillah gitu kan. Pertama katanya kita akan dapatkan bibit dan juga pakan ikan. Walaupun pas disampaikan ternyata bibit ikannya itu katanya pepuyu. Sementara kita memelihara ikan gurame, tapi nggak apa-apa. Kata Pak Arif sampai menegaskan, diterima nggak? Ya saya terima gitu kan, namanya bantuan. Tapi setelah itu berubah lagi. Katanya diganti sama mesin pembuat pakan ikan. Ya kita tunggu, sampai saat ini pun masih belum terrealisasi, mungkin belum. Nanti ada Bapak dari dinas yang bisa menyampaikan. Nah selanjutnya memang kita itu ya dalam hal sarana, memang ya ikan itu kan perlu tempat. Selama ini jadi Pak kita itu memelihara ikan itu di rumah-rumah itu kita memakai, ada juga yang sistem bioplok itu, artinya yang pakai terpal. Ada juga yang kebanyakan yang kolam tembok. Ya alhamdulillah ada yang sampai punya 4 kolam, ada 3 kolam, ya macam-macam lah. Intinya kita juga punya kolam yang disebut kolam induk, artinya 1 kolam yang kita kelola bersama, kita modalin bersama bibitnya, kita rawat bersama, ngasih ikannya, ngasih makannya gantian. Yaitu yang sekarang bapak-bapak bisa lihat, itu hasilnya yang kita kemarin panen dari kolam induk, itu contohnya ada di akuarium, dan juga mungkin nanti ada yang bisa bapak-bapak cicipi atau ibu cicipi di hidangan yang telah kami sediakan. Itu adalah hasil budidaya karya kami di kelompok AHB. Jadi memang selama ini kita itu Pak, ini alhamdulillah nih ada Pak Lurah, ini ya mungkin nanti bisa memfasilitasi, ada juga Bapak Joha kan,
dari anggota dewan. Jadi kita itu memang perlu dukungan, Pak. Memang kalau bicara semangat kita tidak kurang-kurang lah, semangat terus. Cuma memang dalam hal usaha ini tidak cukup semangat aja. Jadi memang ya sarana prasarana kita yang butuhkan sampai saat ini, kita itu memang apa adanya lah, dengan kemampuan yang pas-pasan, tapi kita tetap patungan. Soalnya bibit ini mahal, Pak. Jadi kalau sekarang 1 jempol aja itu bibit gurame itu bisa 4.000. Jadi kita kalau dari Jawa ya sebenarnya kurang lebih aja. Dari Jawa itu harganya lebih murah, tapi ongkos kirimnya mahal dan juga lebih rawan gitu kan kalau kita dari Jawa. Jadi memang lebih aman kalau kita beli di sini walaupun agak mahal dikit. Nah itu yang sekarang menjadi kendala kami. Bahkan kami tiap bulan itu mengadakan pertemuan door to door. Kita selalu sharing, kita selalu tukar pendapat gimana caranya demi kemajuan kelompok ini. Dan kemarin pertemuan yang terakhir itu kita sama-sama untuk mewacanakan membeli tanah. Jadi tanah itu kan kalau daerah sini 10-20 lah paling enggak. Itu harganya sekitar 50 sampai 60. Memang kan selama ini yang disebut kolam induk itu kita pinjam, Pak. Jadi belum punya tanah sendiri. Nah itu kemarin itu teman-teman itu ya sampai ada yang nggak bisa tidur. Wah ini katanya kan. Saya bilang jangan takut, ntar ada anggota dewan kalau uang 60 mah nggak ada apa-apanya. Jadi insya Allah lah kalau masalah itu banyak lah nanti. Jadi saya mohon bantuan mungkin caranya kan dari Bapak Pak Joha, ada juga Pak Lurah, itu pasti bisa memfasilitasi kita gimana caranya kita mendapatkan dana ataupun gimana ya. Mungkin bapak-bapak yang lebih tahu, kita siaplah mengikuti. Yang penting demi AHB ini memang kita semangat, kita ke depannya ingin terus maju, yaitu tujuannya kita membuat kelompok ini salah satunya tentunya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kami pertama. Mudah-mudahan ke depannya bisa membuka lapangan kerja, itu kan mudah-mudahan insya Allah. Jadi mudah-mudahan kelompok saya ini atau kelompok ini juga menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Mungkin tidak harus ikan kelompoknya kan, mungkin kelompok yang lain. Tapi dengan kelompok memang kita sama-sama punya keyakinan kalau kita kerjakan bersama insya Allah akan lebih mudah daripada kita kerjakan sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pokdakan. Saya juga ingin menambah sedikit Bapak, Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh ketua kita tadi memang benar adanya, ujung-ujungnya dana, Pak. Jadi tidak hanya cukup semangat, tapi paling tidak ada dana yang bisa masuk membantu kita semuanya, terutama keluarga, Bapak. Istri-istri itu juga termasuk saya mendukung sekali. Sampai-sampai Pak, namanya ikan tuh mau dimakan aja enggak boleh, Pak. Betul loh, Pak. Jangan eman-eman. Sampai gitu loh, Pak. Nanti enggak mana-mana gitu. Jadi alhamdulillah Pak dengan begitu, tapi kami tidak menyurutkan semangat kami untuk meneruskan namanya usaha. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini yang ada kompetensinya bisa merespon apa yang menjadi keluh kesah kami. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk sambutan kedua mohon kepada Bapak Ketua RT 023 bisa menyampaikan sepatah dua patah kata di depan. Dipersilahkan kepada beliau untuk hadir ke depan. Bapak Muhati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah sehingga hinayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara hari ulang tahun Pokdakan AHB yang pertama. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Dewan dari Nasdem, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Bukuan, yang saya hormati Bapak Ketua LPM Bukuan, yang saya hormati Bapak-bapak dari Dinas Perikanan Kota Samarinda, yang saya hormati Bapak Sunyoto sebagai tokoh masyarakat Bukuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, selamat datang di lingkungan RT 23 ini. Yang mohon maaf pertama karena akses jalan Pak untuk Gang Kenangan 1 dan Kenangan 2 saat ini jembatannya lagi direnovasi, jadi untuk bisa masuk ke lingkungan RT 23 ada kendala dari jalan tersebut. Jadi untuk selanjutnya, dengan adanya kelompok pembudian ikan di lingkungan RT 23 ini Pak, tidak hanya anggotanya bukan hanya warga RT 23, akan tetapi ada warga RT 26, warga RT 35. Jadi di sini kami hanya hobi, menyalurkan hobi. Jadi sebetulnya sih dari warga RT 23 sendiri masih banyak juga yang kepingin menjadi anggota Pokdakan ini. Akan tetapi karena juga dari dinas waktu itu membatasi bahwa untuk anggota kelompok pembudidayaan ikan itu maksimal 15 orang. Jadi sebetulnya masih banyak yang ingin menjadi anggota Pokdakan ini. Akan tapi dengan terbatasnya kuota dari Dinas Perikanan, akhirnya secukupnya saja. Bahkan ada di plang itu tertulis hanya 12 orang Pak. Akan tetapi anggota yang resmi adalah 15 orang. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada siang hari ini dalam rangka undangan tasyakuran anggota Pokdakan Ainul Hasanah Bukuan ini untuk yang pertama, dan mungkin baru pertama kali ini diadakan sebagai kelompok pembudidaya ikan di Bukuan dan mungkin di daerah Palaran atau mungkin bahkan Samarinda. Jadi kami sebagai ketua RT sangat bangga, dan juga saya sendiri sebagai anggota Pak, anggota kelompok. Jadi di sini kami juga ikut berpartisipasi dalam rangka ingin memajukan kelompok Pokdakan ini. Bagaimana caranya? Dengan usaha bagaimana, dengan juga pembimbing dari dinas, dengan tujuan yaitu satu, bagaimana bahwa Pokdakan ini bisa maju dan bisa memberi nilai tambah penghasilan kepada anggotanya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak, karena waktu cukup panas, kalau terlalu lama juga pada gelisah yang mestinya. Jadi mungkin itu hanya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT kita. Untuk selanjutnya sambutan ketiga kepada Bapak perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Mohon bisa menyampaikan, kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kader-kader pemimpin yang ada di depan kita ini, bapak-bapak ya, Pak Dadang, Pak Johan ya, terus bapak-bapak yang lainnya dan yang terhormat Bapak Lurah. Semoga beliau-beliau ini dianugerahkan mandat ya, tahun yang akan datang menjadi pemimpin kita di Kota Samarinda. Dan yang terhormat Pak Lurah beserta jajarannya dan lembaga-lembaganya, dan yang terhormat Ketua Kelompok Pokdakan dan Pengurus yaitu Pokdakan Ainul Hasanah Bukuan, dan para undangan sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah di sini saya langsung ditembak Pak, langsung disuruh naik untuk menyampaikan sambutan. Di sini kami memohon maaf, saya memohon maaf karena pada dasarnya kami di Dinas Perikanan sudah istilahnya kepemimpinan untuk kepala dinas sekarang sudah dilantik dan sekarang PLT-nya adalah Bu Maria. Dan hari ini jam 3 ada pelantikan, kita tidak tahu siapa yang nanti akan menduduki jabatan sebagai kepala dinas, dan itu disampaikan tadi tidak dapat hadir dan memohon maaf. Dan kami akan menyampaikan apa yang menjadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Pokdakan tadi mengenai bantuan, kemudian masalah dengan kelembagaan, kepengurusan kelembagaan dan jumlah anggota itu pada dasarnya sesuai juknis 1. Juknisnya memang 12. Kalau dulu tidak ada juknisnya Bu. Dulu itu sampai 50 sampai 100 satu kelompok. Jadi kita kelompok nyebar sampai puluhan kilo. Jadi kita untuk pembinaan agak susah, itu 1. Dengan 12 kelompok ini 12 anggota kelompok itu mempermudah kita. 1, kalau dapat bantuan kita membaginya enak, gampang. Jadi kan, nah kalau membaginya sampai 50 orang dapat 1000 ekor, berapa ekor dapatnya 1 orang. Jadi itu, jadi kita sudah berkoordinasi dengan kementerian itu sudah lama. Kemudian masalah bantuan, saya rasa terkait tentang masalah bantuan itu ada prosedur yang harus kita lewati. Itu yang pertama adalah melalui kelurahan, program musrenbang diusulkan melalui proposal. Nah ini saya agak kaget juga di sini. Pak RT ada di bawah ketua pengurus Pokdakan. Nah, kalau Pak RT kan memerintah warga. Nah, ini ketua pengurus Pokdakan memerintah RT. Nah, ini kan cukupan ini. Ya, jadi ada timbal baliknya nih, Pak RT dengan warga dan ikut sebagai keanggotaan daripada pengurus itu sendiri membangun lingkungan yang ada di RT sini. Saya sangat berterima kasih, dan ini pun jarang-jarang sekali Pak kalau Pokdakan itu mengadakan kegiatan tasyakuran dan ulang tahun seperti ini, jarang. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Ainul Hasanah Bukuan. Semoga ini langgeng ke depan, berkelanjutan, dan selalu dilimpahkan rezeki ya. Itu kemudian melalui musrembang, tapi harus menyentil Pak, sentil dulu yang di depan. Kalau di dinas ini nanti akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kalau sudah ada persetujuan, disahkan anggaran masuk di RKA, ada masuk di kegiatan pokir, kita akan lanjutkan sampai ke lapangan melalui identifikasi dan verifikasi. Itu tugas kita. Nah, mengenai ikan, apa yang harus dibudidayakan, ini saya sampaikan dulu, jangan asal ikan Pak ya. Kalau ikan tidak bisa Bapak budidayakan, tidak Bapak mengenal teknik dan cara budidayanya, itu akan susah. Saya yakin gulung tikar. Nah itu. Nah kemudian mengenai air ini pada dasarnya untuk Kota Samarinda, untuk Kota Samarinda kita anggap satu Kalimantan. Air di wilayah Kalimantan ini kan tingkat derajat keasamannya cukup berpengaruh terhadap sejenis ikan-ikan yang akan kita budidayakan. Nah, saya sudah melakukan penelitian 2017 sampai tahun sekarang, itu saya sudah membuat herbal untuk mengendalikan ikan apa saja supaya ikan itu dapat hidup baik di kolam terpal, kolam bak beton, sampai di kolam tanah. Jadi melalui uji coba eksperimen ikan bioflok, ikan nila itu bisa mencapai rentang waktu pemanfaatan airnya bisa sampai 2 bulan lebih. Ikan lele 1 kali kita ngisi air, mulai dari awal kita isi air sampai panen tidak perlu ganti air. Nah itu sudah. Nanti silahkan berkoordinasi dengan kawan-kawan penyuluh. Bapak mau konsultasi apa, mau perlu bahan herbal yang saya ciptakan, saya buat itu, insya Allah nanti kita dapat bantu itu.
Nah, saya yakin, nah ini memang gurami ini memang cukup rumit ya. Ikan paling lama dibudidayakan, mahal harganya, beli benih juga mahal, tapi pakan sedikit kita perlukan. Dia termasuk hewan herbivor, jadi termasuk memakan daripada tumbuh-tumbuhan. Ini harus dikelola melalui kombinasi porsi pemberian pakan juga harus diatur. Nah, harga pakan juga ini pengaruhnya sangat tinggi. Ini cukup menguras biaya produksi mencapai 70% dulu. Kalau sekarang itu 90 sampai 98%. Kalau untuk ikan lele Pak, jangan coba-coba, pakannya pakan pabrik, gulung tikar. Kita tidak ada untung, bahkan kita rugi. Jadi harus pintar-pintar kita punya pemikiran, punya inovasi supaya kita bisa membuat pakan mandiri. Jadi pakan alternatif, pakan mandiri kita buat supaya bisa memenuhi kebutuhan biaya operasional dan menekan biaya operasional dan kita mendapatkan keuntungan yang optimal. Itu yang ini ya. Mengenai bagian-bagian yang lain, hal-hal yang terkait tentang masalah bantuan tadi belum saya jelaskan Pak ya. Kok berubah sih pepuyu, berubah lagi ke pakan, berubah lagi ke mesin pakan. Nah jadi begini, awal mulanya itu adalah 7 pokdakan. 7 pokdakan yang kita usulkan. Dari 7 pokdakan itu hasil diverifikasi data semua itu anggarannya cuma dapat bisa 4 tahun ini kemarin, tahun ini. Jadi bantuannya adalah ikan pepuyu, ikan jelawat, ini ikan semua tahun ini. Untuk tahun depan itu mesin pakan dan ikan lokal, ikan endemik lokal Kalimantan. Nah ini memang program yang cukup cukup bagus yang diarahkan oleh Bapak Gubernur. Sebenarnya Kementerian Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi itu tidak ada kewenangannya lagi untuk mengurus masalah perikanan budidaya. Jadi bagi Bapak Gubernur itu menyampaikan untuk ikan lokal tetap harus kita jalankan karena kita pemilik daripada endemik lokal yang ada di Kalimantan. Jadi itu programnya. Bahkan kita mengajukan berkoordinasi dengan provinsi. Alhamdulillah Samarinda tahun ini 4, tahun depan mungkin 5 ya kalau tidak salah. Insya Allah lah 5. Nanti mudah-mudahan dari bapak-bapak anggota dewan juga nanti ke depan bisa membantu untuk ini kan masalah pelaksanaan kegiatan budidaya. Nah kalau untuk masalah bantuan yang di luar itu adalah tidak berdasarkan politik yang di luar Pak. Komisi 4 tidak ada unsur politik yang kita ajukan. Yang penting mau menjalankan dan itu berhasil dan pembudidaya itu istilahnya mengikuti SOP yang ada sesuai dengan juknis. Jangan minta bantuan begitu sudah belum seumur jagung sudah gulung tikar, tutup hilang, kasihan bapak-bapak yang ngasih bantuan. Nah itu, ya tetap koordinasi dengan kita yang ada di dinas. Saya sendiri kalau mau datang, mau telepon, mau apa sampai tengah malam saya siap. Nah itu ya, ini yang saya jelaskan dan kepada rekan-rekan kemarin sudah mengikuti kegiatan yang kita laksanakan, prasehatkan. Kemudian prasehatkan program perizinan, rencana ada perizinan Pak. Nah itu usahakan ini nanti dimasukkan dalam daftar NIB ya Pak, NIB. Jadi ada KBLI-nya yang masuk di pembenihan, yang masuk di budidaya, ada nomor NIB-nya. Masing-masing itu punya. Jadi didaftarkan, sudah ada semua lengkap, kesukaannya lengkap. Nah kalau urusan ke pusat nanti kita berusaha, karena di pusat ini kita agak kurang paham, tidak seperti dulu. Kalau dulu masih satu jalur di kementerian, nah sekarang itu ada di dewan, ada di kementerian. Jadi di situ agak ini. Kalau dulu masih bisa saya bawa ke Jakarta mesin pakan Gerpari yang di Bukuan, yang di Bantuas itu dapat 1, yang di Bayur dapat 1. Jadi 2 dapat. Ya, ini mudah-mudahan nanti coba kita sama-sama berpikir, kita cari solusi, kita terobos dari mana sih. Kita ini punya anggaran sebenarnya ya. Anggaran itu banyak kembali ke pusat. Bagaimana anggaran itu supaya anggaran itu nambah atau anggaran itu tidak kembali, kita ajukan. Dengan cara inilah kita bisa menambah anggaran untuk wilayah Kalimantan Timur. Nah melalui kelompok-kelompok yang ada pemberdayaan, ajukan ke pusat. Kalau kita keluar sampai ke sana tidak bakal dapat kita meningkatkan untuk anggaran daerah. Agak susah, tapi kalau kita melalui pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok, kita ajukan meminta bantuan, sama dengan kita menambahkan dana untuk Kalimantan Timur. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf nih bapak-bapak, Pak Dewan semua.
Dan kepada Ketua Kelompok, Pak RT dan Pak Lurah, saya mohon izin, saya hanya menyampaikan di sini mudah-mudahan ini dapat menjadi kelompok mandiri, teguh, berkembang dan berkelanjutan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Perwakilan Dinas Kelautan. Semoga apa saja yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa menambah wawasan kita ke depannya. Selanjutnya sambutan keempat kepada Bapak kita dari masyarakat Bukuan, Bapak Lurah kita yaitu Bapak Dadang, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berupa kenikmatan dan umur yang panjang serta kesehatan pada siang ini, sehingga kita dapat hadir dalam acara ulang tahun Pokdakan Ainul Hasanah Bukuan yang pertama, dan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat beliau dan keluarga, sehingga kita mendapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Pokdakan Ainul Hasanah Bukuan beserta anggota, dan yang saya hormati juga Pak RT kita yaitu Pak RT 23, dan yang saya hormati Bapak Joha Pajal, Ketua Komisi 1 yang hadir dalam kesempatan siang ini, Pak Likono sebagai Ketua LPM atau mitra kami dari Kelurahan Bukuan, dan bapak-bapak serta ibu dari perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Samarinda, dan ini kakak saya yaitu Pak Haji Sunyoto. Kemarin kami partner, alhamdulillah sekarang beliau menjadi tokoh kami di tokoh masyarakat Kelurahan Bukuan. Dan yang tidak lupa juga kepada Bapak Ibu, para undangan sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Saya ucapkan selamat kepada Pokdakan Ainul Hasanah Bukuan ya, menjadi ini pionir bagi kelurahan kami, karena perikanan ini baru, kebetulan saya juga nemukannya baru juga, karena nggak sengaja saya ketemu dengan yaitu sekarang pembawa acara kami yaitu Bu Wiwi. Kami berurusan karena beliau adalah PKK Kelurahan Bukuan. Beliau bercerita kurang lebih kalau ada pembudidayaan di sini Bu ya, dan kurang lebihnya awal bulan tadi saya berkunjung kebetulan ke tempat Pak RT 23, saya baru melihat ada pelangnya. Di depannya ada pelang, ada kelompok podakan untuk jenis ikan. Ini mohon izin Pak, karena di BPP Palaran tidak ada penyuluhnya Pak. Peternakan dan perikanan ini tidak ada, yang berada duduk di BPP Palaran. Mungkin itu bisa motivasi atau masukan dari kami Pak, bisa disampaikan kepala Kadis, istilahnya kenapa kok di BPP Palaran tidak ada menempatkan penyuluhnya, yang ada adalah pertanian di sana, sedangkan BPP Palaran ini kan istilahnya untuk menjembatani kami, menjembatani petani-petani kami atau ya ini kelompok-kelompok kami ini Pokdakan, supaya mereka tidak langsung ke dinas. Biasanya penyuluh itu adalah penjembatan kami untuk lebih dekat kepada warga kami. Ya mudah-mudahan dengan dilantiknya sore ini kepala dinas yang baru mungkin bisa menempatkan salah satu stafnya yang berada di BPP Palaran. Tidak banyak yang saya mengerti tentang perikanan Bu, karena memang saya dari kemarin, saya dari ketahanan pangan Pak. Kebetulan saya kalau ngurusi keamanan pangan dan konsumsi, alhamdulillah
kemarin memang bidang saya sebelum saya menjadi sekretaris lurah di sini. Ya kebetulan kita sebenarnya satu dinas, Pak. Karena sekarang Dinas Ketahanan Pangan gabung dengan Dinas Pertanian di Kota Samarinda karena dilebur. Jadi kantor saya kemarin sudah tidak ada, sekarang berlebur. Alhamdulillah saya sudah menempatkan rumah baru di sini, yaitu Kelurahan Bukuan. Kalau tadi sudah disampaikan mungkin dari ketua kelompok sudah jelas dari perwakilan dinas mengatakan tadi kita memang harus masuk di musrembang. Semua pendanaan itu apapun kita harus ada di usulan warga lewat rembuk warga, usul ke RT nanti masukkan ke kelurahan, yaitu lewat musrembang kelurahan dahulu, baru kami lanjutkan ke musrembang kecamatan, setelah itu masuk lagi musrembang kota. Nah, di situ finalnya baru. Jadi sekarang ini alurnya agak ya memang harus, dari dulu memang sebenarnya harus juga. Cuman ini lebih cepat karena memang dalam program Probebaya Pak Wali kita ini bisa menyentuh langsung kepada warga di semua RT, yaitu yang kurang lebih 1998 RT yang ada di Kota Samarinda. Mudah-mudahan dengan program beliau ini bisa menyentuh juga kepada kelompok-kelompok tani, kelompok nelayan, maupun dari kelompok perikanan yang ada di Kota Samarinda ini. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila kurang dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, yaitu sambutan dari Bapak Joha sebagai Komisi 1, maaf Pak. Komisi 1. Iya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Ketua Pokdakan Kelurahan Bukuan, yang kami hormati Bapak RT 23, dan yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Bukuan, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Bukuan, dan yang kami hormati dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan silaturahmi sekaligus menghadiri ulang tahun Pokdakan yang sudah 1 tahun terbentuknya kelompok pembudidayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada panitia dan kelompok pembudidayaan. Saya baru tadi pagi saya disampaikan sama Pak Ismail, ternyata ada undangannya juga. Kebetulan saya sudah di Balikpapan. Sebenarnya besok baru pulang karena saya ada kunjungan kerja ke Balikpapan, makanya saya masih pakaian dinas. Ya, pakaian dinas selalu Ketua Komisi 1. Jadi saya langsung tidak pulang ke rumah. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat ini perlu mendapatkan respon. Dan tadi sudah disampaikan dari dinas bahwa kaitan dengan anggaran memang itu ada prosedur dan melalui proses. Dulu saya masuk anggota DPRD 2009 itu beda dengan sekarang. Kalau dulu biasanya kalau masyarakat mengajukan perbaikan jalan cukup untuk SMS. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Sekarang berdasarkan dengan peraturan pemerintah Menteri Dalam Negeri, semua program kegiatan harus melalui musrembang.
Dan musrembang itu mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi dari dinas. Jadi tidak bisa lagi ada usulan tiba-tiba kita selesaikan. Harus melalui tahapan. Nah, termasuk juga kaitan dengan permohonan mungkin dari kelompok tani, termasuk kaitan dengan jalan, sama semua. Kalau dulu kami diatur, kami Pak Lurah diatur di dalam undang-undang tentang anggota DPRD yang sudah jadi wajib untuk turun ke masyarakat menerima aspirasi. Nah, itu undang, diatur oleh undang-undang. Tetapi aspirasi yang diberikan oleh masyarakat itu tidak bisa kami realisasikan tanpa masuk di program musrembang. Nah, itu bedanya. Makanya sering kita berdebat. Tinggi mana undang-undang dengan peraturan pemerintah. Kami diatur undang-undang. Sedangkan kaitan dengan ketentuan prosedur program pemerintah diatur oleh peraturan pemerintah dari Menteri Dalam Negeri. Nah, tapi ini yang harus kita lakukan karena ya memang begitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, termasuk juga kebetulan dari dinas perikanan ini mitra kerjanya Komisi 2 ternyata. Nah, tapi bisa kita komunikasi Pak ya. Silakan diajukan kaitan dengan program kegiatannya melalui musrembang. Kebetulan ada juga Pak Ketua LPM, ada juga Pak Lurah. Nanti kalau sudah masuk di situ baru dikasihkan ke kami. Ya. Nanti dikasihkan ke kami sekaligus nanti diajukan, bikin proposal diajukan ke dinas yang bersangkutan ya, dinas. Nanti karena saya ini kan 3 prode juga di Badan Anggaran. Pasti ketemunya di situ. Pada saat dibahas nanti saya perlu tautin. Nah, ini ada anggota ya. Nah, di situ juga baru kita masukkan kaitan dengan aspirasi. Tapi selama ini terus terang aspirasi kami itu kebanyakan di jalan dan drenase. Ya. Kalau kaitan dengan pertanian belum. Tapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita respon dengan baik kalau masyarakat ingin berusaha. Ya. Nah, saya sangat senang di Palaran itu banyak anak-anak muda kita yang memang latar belakang pendidikannya di pertanian, termasuk juga kaitan dengan peternakan. Nah, tinggal kita dan kami sebagai wakil dari masyarakat Palaran, ya kami siap untuk bisa berkoordinasi, termasuk seperti apa juga nanti kita koordinasikan dengan pihak yang terkait, ya termasuk dari dinas, ya. Jadi ya nanti silakan sesuai dengan prosedur nanti dimasukkan, ya nanti diberikan ke kami datanya, ya. Mungkin saya kira itu, karena ini undangannya kan undangan syukuran nih. Ya, masih ada lagi yang baca doa soalnya. Nanti kalau kelamaan saya kelamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok usaha ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik sehingga masyarakat khususnya Bukuan bisa mempunyai dampak yang positif dan tidak perlu khawatir Bu. Kalau bapaknya ngomong ikannya jangan ini, karena nanti ikannya dijual, nanti beli ayam. Ya gitu. Nanti ikannya dijual, beli daging. Maksudnya bapaknya itu begitu. Nah, karena namanya usaha ini kadang perhatiannya ke situ. Tetapi kan kaitan dengan apa yang dilakukan oleh kita semua kembali kepada keluarga. Nah, jadi doa istri itu yang paling mujarab juga dong. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan informasi penting buat kami semuanya. Insya Allah kami bisa memahami dan bisa melaksanakan untuk kedepannya. Acara terakhir yaitu doa kepada Bapak Solekan. Kami mohon bisa memimpin doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa untuk kebaikan kita bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina Rabbana bisalam. Wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim al-Malikul Qudus salam ya Hayy ya Qayyum. Ya Allah, di sore hari ini hari Jumat yang salah satu hari yang Kau berkahi, kami mohon padamu ya Allah ya Rabb, Maha suci Engkau, segala pujanya milik-Mu ya Allah. Engkau yang mendatangkan kehidupan, kesehatan, kekuatan, keselamatan, segala kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, yang maha menjadikan. Jadikanlah hati kami, diri kami, jiwa kami, raga kami untuk senantiasa bertakwa kepada-Mu ya Allah. Yaitu gemar melaksanakan amal ibadah dengan istiqomah kepada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan ya Allah. Dan pandai bersabar atas hujan yang Kau datangkan ya Allah. Kami juga mohon padamu ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah, rezeki yang halal, barokah melimpah ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah pula ya Allah di hari ini ada ulang tahun Pemdakan Anu Hasanah ini ya Allah. Jadikanlah kelompok kami kelompok yang bermanfaat, menambah nilai kehidupan untuk kami sebagai anggota dan juga untuk semua yang ada di lingkungan ini ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah yang selalu jujur dan selalu membela kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solekan. Semoga doa tadi bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita baca hamdalah untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu undangan yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian sambutan telah kita lalui bersama. Semoga acara tasyakuran Pokdakan di RT 023 Bukuan ini pada tahun 2023 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa perekonomian di lingkungan khususnya RT 023 lebih baik dan meningkat. Semoga para pembudidaya ikan yang saat ini bisa membawa kebaikan dan berkah tidak hanya untuk Pokdakan sendiri, tapi untuk masyarakat Bukuan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, waktunya ramah tamah.
Monggo menikmati hasil dari para pembudidaya ikan dengan yang sederhana ini. Silahkan Bapak Ibu mencicipinya, dimulai dari Bapak dulu boleh atau dari mana ya? Oh, dari Bapak. Monggo Pak, dipersilahkan.
Ayo,